Sosok yang satu ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya diuji tesis saya. Beliau adalah penguji tesis saya di Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi bukan itu saja loh mitra muslim. Kalau Anda sering mendengarkan Motivation, maka sering juga mendengarkan apa yang disampaikan beliau tentang manajemen, terutama manajemen spiritual. Bukan itu saja, beliau juga aktif untuk menulis buku, menulis lagu, dan bernyanyi. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dalam podcast Inspirasi SM Talk. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi ya, sosok yang satu ini komplit spesial pakai telur pokoknya ya. Masya Allah. Dan kalau kita sering mendengar di Motivation, beliau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, ya karena beliau juga aktif sebagai Ketua Departemen Manajemen FEB Unair. Beliau adalah owner digiseminar.id dan juga ruangpamer.co.id. Langsung saja ya, saya sapa beliau, Bapak Ganjar Premananta. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya jangan diuji ya hari ini ya. Kita semua dapat ujian hidup sebetulnya. Jadi ujian. Bukan saya menguji, insya Allah ada yang lain yang menguji. Masya Allah. Tapi kalau di ruang sidang nggak seramah ini loh. Waduh. Harus tampak serius begitu ya. Ya harus agak jaim lah. Masya Allah. Pak Ganjar, soal manajemen ini ternyata bukan hanya bicara bisnis ya, bicara ekonomi, bicara bisnis. Tapi Masya Allah kalau kita membaca buku-buku yang beliau tulis ya, salah satunya ini adalah Sholat Jamaah, Base Management, dan juga manajemen krisis berbasis spiritual. Kayaknya semua hal itu memang harus di-manage ya Pak Ganjar. Ya, saya merasa memang manajemen itu ya memang ilmunya Allah juga, ilmunya Kanjeng Nabi juga. Pasti. Termasuk pemasaran itu adalah ilmu dakwah sebetulnya. Jadi ketika kita memanajemen sesuatu, mengelola sesuatu, ya ini sama seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Bahwa Sayyidina Ali pernah matur bahwa segala sesuatu yang tidak dimanajemeni dengan baik akan kalah dengan kejahatan yang manajemennya baik. Waduh. Jadi faktor manajemen faktor manajemen dan organisasi faktor kunci. Walaupun niat kita baik tidak cukup. Betul. Jadi niat saja hanya walaupun itu sudah dapat pahala, tapi tidak cukup karena harus diimplementasikan, dan implementasi itu butuh perencanaan sampai kemudian perlu ada evaluasi. Seberapa menghisap diri kita sendiri gitu kan, untuk kemudian membuat strategi ke depan. Itu semuanya adalah ilmu kita. Iya, jadi artinya kita jangan sampai kalah dengan kejahatan yang termanage dengan baik, karena hidup kita ini kan untuk terus banyak mencari bekal kebaikan, dan salah satunya memang kebaikan itu harus dikelola dengan sepenuh hati, begitu ya Pak Ganjar ya. Betul. Oke, salah satunya hari ini kita mau ngobrol sama Pak Ganjar itu bukan tentang manajemen bisnis mitra muslim, tapi bahagia, manajemen bahagia untuk menjemput rizki. Waduh, apalagi ini ya. Tapi sebelumnya Pak Ganjar, kalau saya di kampus ini melihat Pak Ganjar ini kan sosok yang kayaknya begitu menikmati hidup gitu ya. Di samping di luar kegiatan atau kesibukan Pak Ganjar di bidang akademik, kalau ada acara beliau pasti nyanyi. Waduh, enggak juga. Sekarang menghindari untuk tampil. Artinya yang saya maksud adalah gimana sih Pak Ganjar begitu santai ketika di tengah kegiatan yang begitu padat, tapi masih sempet kayak nulis lagu. Kita juga sering loh dengerin lagu beliau di Suara Muslim, Masya Allah. Bisa nulis lagu, maksudnya sempat nulis lagu, sempat nyanyi. Itu kaitannya dengan manajemen bahagia apa nih Pak? Ya, yang pertama harus dikoreksi bahwa tidak setiap ada acara yang ada panggung itu saya tampil di depan nyanyi, karena sekarang sudah punya lagu, kalau ada nyanyi harus kontak manajer dulu gitu kan. Harus ada hitam di atas putih ya. Jadi satu lagu berapa fee-nya gitu kan harus dibahas dulu gitu kan. Iya. Hati-hati ya. Ini bercanda-bercanda. Bahwa itu hanya bagian dari kita melatih otak kita gitu. Karena otak kita diberikan oleh Allah itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa belajar apapun. Betul. Nah, tinggal kita mau enggak belajar sesuatu yang baru. Tantangan kita adalah itu. Mau enggak kita belajar sesuatu yang baru. Dan salah satu rasa bahagia adalah
ya kita mencoba sesuatu yang baru karena tidak bahagia itu seringkali karena jenuh, bosen terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, bosen dan jenuh itu karena melakukan kegiatan rutin. Itu saja. Bahkan sholat yang rutin sekalipun, gitu kan, sebisa mungkin kita tidak bacaannya tidak hanya kulhu saja, gitu kan ya. Kalaupun kulhu ya kulhu Allahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, itu kan ganti-ganti. Jadi ada variasi lah, sehingga tidak kemudian hanya itu saja. Jadi dalam sesuatu yang rutin pun ada suatu penggambaran bahwa kita harus membuat sesuatu juga yang kemudian tidak menjadikan kita jenuh, bosan. Karena kalau yang diajarkan Pak Ganjar di kampus itu salah satu perilaku konsumen itu adalah suka sesuatu yang baru, kebaruan, novelty gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kita baca kul huwallahu ahad, terus ya lama-lama kita jadi itu sebuah rutinitas yang tidak menyentuh hati begitu ya. Tapi ada memang sahabat yang sengaja hanya baca kulhu saja. Karena memang kecintaannya kepada ayat itu, kepada surat itu. Nah, itu beda lagi. Dia memang dalam hatinya memang berniat untuk membaca surat Qul Huwallahu, bukan karena hafalnya itu saja, gitu. Tapi karena kecintaannya, dan itu mendapat suatu apresiasi yang luar biasa karena surat Qul Huwallahu ahad itu kan salah satu surat kunci. Salah satu surat yang inti yang menggambarkan sepertiga dari Al-Qur'an. Iya, karena kalau kita mempelajari maknanya begitu dalam, itu memang benar-benar kayak penghambaan kita kepada Allah yang benar-benar dalam gitu ya. Inti dari agama dan Al-Qur'an adalah akidah. Dan kecintaan kepada surat Al-Ikhlas itu adalah bentuk dari akidah yang luar biasa, saya kira. Masya Allah, ini kalau dibahas panjang kali ya. Balik lagi nih Pak Ganjar soal bahagia. Jadi kalau menurut Pak Ganjar, makna bahagia itu seperti apa? Apa memang harus dikejar, harus dijemput, harus diciptakan? Seperti apa Pak? Bahagia itu adalah tujuan hidup kita sebagai manusia. Karena sejak Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, di surat Al-Baqarah ayat 56 kalau tidak salah, itu juga disampaikan bahwa kalau di agama lain yang tertulis adalah kisahnya bahwa diusir. Nabi Adam dan Siti Hawa terusir, sehingga kalau diusir kan menderita. Tapi kalau di surat Al-Baqarah itu, turunlah kamu ke bumi, karena memang sudah saatnya turun ke bumi. Jadi baik para aktor-aktor ini kan, setan, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa, itu sudah waktunya untuk turun ke bumi. Karena Nabi Adam sudah menggunakan akalnya, sudah menggunakan otaknya untuk menyaring persuasi-persuasi yang muncul. Dan manusia ke bumi itu senjatanya adalah otak ini dan kedua tangan. Maka ketika otak sudah digunakan bukan hanya sekedar iman nurut saja, maka ini sudah waktunya memang ya udah waktunya turun ke bumi. Dan disampaikan dalam ayat tersebut bahwa di bumi itu walaupun nanti ada permusuhan, tapi di situ adalah tempat untuk mendapatkan kesenangan dan tempat tinggal walaupun sementara. Jadi tujuan kita adalah mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Tafsirnya bunyinya macam-macam. Ada yang kesenangan, kenikmatan, rezeki. Jadi dan itu yang menjadi doa kita juga. Setiap selesai sholat kan doa kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi bahagia itu adalah tujuan kita. Maka kalau kita tidak bahagia di tempat kerja, berarti ada yang salah. Karena ya tujuan kita ke sana, tapi prosesnya kita tidak bahagia, kan ada sesuatu yang salah. Makin mengerucut ya Mitra Muslim ya. Berarti udah mau ending, mau selesai. Justru ini mau naik mau naik ke fokus pembicaraan kita. Ini tentang bahagia dan tentang manajemen bahagia itu sendiri, dan mungkin lebih banyak akan kita obrolkan di tempat kerja nih Mitra Muslim. Jadi kalau kita kerja itu kan ibadah ya Pak Ganjar ya. Kerja itu kayak sebuah kewajiban gitu ya. Tapi kalau misalnya kerja nggak bahagia, gimana? Nah ini yang menjadi memang tantangannya tahun 2019 sebelum pandemik, ada sebuah riset yang sudah mencoba mengukur berapa lama sih kebanyakan kita bekerja. Yang kemudian tercatat yang kurang dari 8 jam itu hanya 11%. Yang kemudian 8 sampai 11 jam itu 76% dalam sehari. Jadi banyak yang bekerjanya lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam. Bahkan yang lebih dari 11 jam ada 13%. Jadi intinya adalah
sekitar 89% itu bekerja lebih dari 8 jam. Itu sebelum pandemik. Setelah pandemik kita working from home. Kita punya bukannya grup, bukannya berkurang, malah kemudian di rumah kita harus bekerja. Iya betul. Bahkan kita punya WhatsApp group untuk kelompok office, untuk diskusi kerja, diskusi kantor, urusan kerjaan. Jadi di waktu di rumah pun kita bicara masalah dunia kerja juga. Artinya kita bekerja jauh lebih dari 8 jam. Jauh lebih dari 8 jam, bahkan tidak ada weekend gitu kan. Di weekend bisa jadi ada aktivitas bekerja. Dan juga ada yang dari hasil riset itu juga ditanyakan, apakah perlu melakukan pekerjaan saat sore dan weekend untuk menjalani pekerjaan. Dan banyak yang menjawab iya. Hanya 17% yang menjawab tidak pernah. Berarti sisanya 83% kadang-kadang, sering, selalu, itu banyak yang ke arah sana. Jadi melakukan pekerjaannya sore hari ataukah weekend, bahkan itu dipakai semua. Bahkan mungkin libur tanggal merah lagi. Betul. Nah, artinya di masa sekarang yang pandemi kemarin itu, nah kita juga lebih banyak melakukan aktivitas yang seperti itu. Weekend pun kita sudah terbiasa. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, are you generally happy in your job? Apakah kita benar-benar merasa secara umum merasa bahagia di tempat kerja? Hanya 18% yang menjawab iya. Sisanya banyak yang tidak bahagia. Nah, berarti ini perlu kita lihat. Waktu kerja kita lebih banyak dilakukan di rumah dan bahkan melebihi jam kerja 8 jam. Kalau kemudian kita tidak bahagia ketika bekerja, maka bagaimana kita bisa membawa kebahagiaan di rumah? Kalau kemudian di tempat kerja tidak bahagia, maka di rumah bisa jadi juga akan tersalur frekuensi aura-aura negatif juga. Betul, gitu kan? Pastinya seperti itu ya, mitra muslim. Artinya kebahagiaan di tempat kerja ini menjadi sesuatu yang memang harus diupayakan sungguh-sungguh gitu ya Pak Ganjar. Apalagi bahkan mungkin sekarang pun masih banyak yang work from home. Betul. Gitu ya. Nah, hasil riset juga yang kemudian melihat kebahagiaan employee happiness di masa pandemik itu memang turun. Dari rata-rata sebelum pandemik 7,6 menjadi 5,8. Jadi banyak yang menjawab kemudian ya memang tidak merasa 2% bahagia. Lebih ya, berarti turun gitu ya. Jadi data-data itu menunjukkan bahwa batas yang tipis antara di rumah dan kemudian di kantor itu sekarang semakin tipis karena di rumah kita juga bekerja. Di kantor kita menjadi minim untuk mendiskusikan masalah rumah juga gitu. Betul. Jadi aktivitas kita seringkali hanya kerja. Nah, maka ya kembali lagi bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita, padahal sebaik-baik kita adalah yang bisa membahagiakan keluarganya kan? Iya, betul. Sebaik-baik manusia itu adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Berbaik pada keluarganya, dan Kanjeng Nabi adalah yang sebaik-baiknya pribadi yang membahagiakan keluarganya. Nah, Masya Allah. Artinya memang lagi-lagi kita kembali tadi bahwa work-life balance itu memang tampaknya tidak seimbang gitu ya, antara kehidupan kita di kantor, karena kantornya juga pindah ke rumah juga. Seringkali seperti itu. Seperti itu, dan ini bisa mempengaruhi kadar kebahagiaan kita. Nah, kalau kita nggak bahagia di tempat kerja, maka bisa kebawa ke rumah. Ke rumah bawaannya nanti marah-marah ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan hadis Nabi tadi bahwa kita bisa membahagiakan keluarga kalau kita sendiri tidak bahagia. Betul. Tapi gimana Pak caranya? Sementara tuntutan zaman ini kan luar biasa nih Pak. Nah, di sisi lain juga ya di konteks pekerjaan itu kita juga tahu ada sekarang sudah berkembang disebut Chief of Happiness Officer, CHO. Ya. Jadi bukan CEO aja atau COO, tapi ada CHO sekarang. Ya. Kenapa ada muncul CHO? Karena menyadari bahwa banyak karyawan tidak bahagia tadi. Pertama itu. Dan kedua adalah seringkali kita fokus pada membahagiakan konsumen agar konsumen loyal kepada perusahaan kita. Tapi kita lupa bahwa sebelum membahagiakan konsumen eksternal, konsumen internal ini harus dibahagiakan.
Karena bagaimana dia bisa membahagiakan konsumen eksternal kalau dia tidak bahagia. Sama seperti tadi, bagaimana dia bisa membahagiakan keluarga kalau dirinya sendiri tidak bahagia, gitu kan? Betul. Jadi salah satu tugas kantor adalah bagaimana bisa menjadikan kantornya menjadi sesuatu membahagiakan agar karyawan bahagia bekerja di sana, lebih produktif lagi, dan kemudian bisa membahagiakan konsumen akhir, sehingga konsumen akhir bisa kemudian bahagia untuk datang lagi. Jadi virus kebahagiaan itu kan harus kita bagi gitu. Dibagi. Dan ini bukan masalah uang, karena bahagia it's not about money. Jadi ini adalah terletak bagaimana tentang hati kita, mengolah otak kita, persepsi kita, dan seterusnya. Apa yang dijelaskan Pak Ganjar tadi, kalau dalam pemahaman saya itu artinya apakah karyawan itu sesungguhnya adalah klien utama dari kantor untuk dibahagiakan dulu, begitu ya? Betul. Ada riset yang memang membuat eksperimen. Mana yang lebih terlebih dahulu dimuncul? Apakah produktivitas orang yang sukses dulu baru kemudian bahagia, ataukah bahagia dulu baru kemudian bisa sukses? Bisa sukses. Jadi maka kemudian dibuat eksperimen, ada kelompok yang dibahagiakan dulu karyawannya dan ada yang dibiarkan saja. Yang dibahagiakan itu dikasih tontonan yang lucu-lucu, kemudian dikasih kartu kredit, dikasih permen, makanan gitu. Kelompok yang satunya didiemin aja. Suruh kerja aja. Dan kemudian diberikan tugas yang sama. Nah, dari tugas yang sama itu kemudian diobservasi hasil akhirnya, ternyata kelompok yang dibahagiakan itu lebih inovatif dan lebih cepat dalam bekerja. Jadi kebahagiaan itu memberikan energi bagi kita untuk berpikir yang lebih yang berbeda, yang lebih produktif dibanding yang sudah sedih, kemudian cepet lah pikirannya gitu. Jadi bagaimana kemudian bisa bekerja dengan baik, lebih produktif kalau kemudian hatinya sendiri, pikirannya sendiri tidak bahagia. Nah, itu eksperimen tersebut mengarah ke sana. Iya, kalau soal manajemen bisnis, kompetensi beliau masya Allah, memang sudah kompetensinya begitu ya. Dan kita sudah banyak tahu. Tapi soal manajemen bahagia ini sendiri, kalau dikaitkan dengan ilmu manajemen, itu berarti bisa dimulai dari mana nih Pak? Salah satu contoh nyata misalnya yang bisa diaplikasikan dalam sebuah kantor agar karyawannya ini bahagia. Misalnya contohnya seperti apa Pak? Iya. Saya kira semacam pelatihan itu memang penting sekali diberikan kepada karyawan kita untuk kemudian mereka diminta mengingat kembali tugas-tugas mereka itu bagaimana bisa memberi kemanfaatan dan keberkahan bagi orang lain. Jadi kita mengarah pada niat mereka untuk bekerja. Bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana pekerjaannya itu bisa kemudian memberi dampak bagi orang lain. Nah, jadi mencari dampak keberkahan dari apa yang kita kerjakan itu akan membahagiakan kita. Jadi kayak dieksplor gitu? Iya, kita mengeksplor misalnya. Jadi penyiar radio itu apa sih manfaatnya? Ya cuman gini-gini aja gitu. Padahal dengan menjadi penyiar radio saya bisa memberikan ilmu-ilmu kepada orang-orang yang sedang di jalan, orang lagi suntuk, macet, menjadi kemudian bahagia, terhibur, dapat ilmu baru. Padahal kan dia macet biasanya murang-muring, ngebel-ngebel gitu kan ya? Iya betul. Nah, kalau kita berpikir, oh ternyata dampak kita ini luar biasa ya. Jadi kita mau memikirkan dampak itu kan adalah semangat juga gitu. Betul. Bahwa kita berpikir apa yang saya lakukan ini ternyata bukan hanya siaran untuk dapat duit, tapi ada yang didapat orang lain menjadikan orang itu bahagia. Bener banget loh Pak Ganjar. Iya. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau misalnya udah capek gitu ya, terus kayak motivasi menurun, kemudian ada telepon nih dari mitra muslim bilang, aduh seneng banget dengerin Mbak siaran, saya itu yang tadinya kayak kesepian, gak ada teman, itu menjadi tercerahkan. Nah kayak gitu-gitu tuh kayaknya menjadi semangat banget buat kami gitu, apalagi kalau misalnya mereka mulai mendoakan kita, wah itu seneng banget tuh Pak Ganjar. Nah, jadi tahap pertama adalah itu tadi, kita mencoba mengingat kembali apa dampak dari pekerjaan kita nih. Sehingga kita tidak hanya menjalani kegiatan yang begitu-begitu saja, tapi ternyata begitu besar dampak keberkahan ini bahwa kita sudah memudahkan orang lain, membahagiakan orang lain, melancarkan orang lain. Apalagi kalau jadi dosen memintarkan orang lain gitu kan. Nah, jadi kalau sudah lulus, kita bayangkan bagaimana orang tuanya bahagia. Hal-hal seperti itu yang bisa kita bayangkan gitu. Jadi
kita melihat bahwa pekerjaan kita ternyata luar biasa. Ya, artinya membahagiakan karyawan itu tidak melulu dengan materi ya, tidak melulu dengan misalnya kembali lagi, insentifnya bukan hanya masalah uang. Oke, berarti kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, semacam berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh karyawan, begitu ya Pak? Apa yang menjadi dampak dari pekerjaan itu. Katakanlah misalnya untuk yang paling sederhana saja, kalau di kantor ada cleaning service katakanlah, atau apa yang bagian menyajikan minuman, itu kelihatannya mungkin sederhana saja. Betul. Tapi bagaimana kemudian kita melihat, karena minuman saya ini orang menjadi kemudian hilang hausnya, kemudian kan alhamdulillah minum gitu kan ya. Jadi menjadikan orang merasa dahaganya hilang, bersyukur pada Allah. Nah, itu juga bisa membahagiakan. Kita untuk penutup apa yang biasanya kalau rel kereta api lewat palang pintu bagaimana itu kerjaannya mungkin ya hanya begitu-begitu aja. Tapi kalau tanpa dia, maka kemudian banyak orang yang menjadi sedih karena ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, dampak-dampak itu yang sebetulnya kita harus munculkan dalam setiap pekerjaan yang kita miliki. Mungkin kita bisa data, kita gitu identifikasi. Kira-kira sih apa saja sih dampak dari pekerjaan kita ya, dari penyiar radio katakanlah, atau yang kameraman di belakang panggung misalnya. Kalau tidak ada kameraman ini, maka ya siaran ini tidak akan berjalan, tidak akan ditonton orang gitu kan. Betul, nggak ada Afi, nggak bisa ini, nggak ada podcast ini nanti. Betul, nggak ada penonton bayaran juga tidak ramai juga gitu. ada Mbak Elsa buat penonton bayaran gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi itu Mitra Muslim, ini juga teruji gitu. Artinya ada penelitian-penelitian yang memang dilakukan untuk berkaitan dengan kinerja mungkin ya, kinerja. Atau produktivitas dari karyawan itu ada kaitannya dengan rasa bahagia yang mereka miliki. Nah, itu kalau dikembalikan lagi kan inama a'malu binniyat itu. Jadi niat semangat kerja kita akan bertambah dengan niat kita itu untuk mendapatkan keberkahan dari pekerjaan itu. Sehingga kan gaji dan sebagainya itu hanya bonus. Tapi kita bisa melihat dampak ke depannya, bahwa ini bukan hanya urusan dunia, akhirat, membahagiakan orang lain, itu juga urusan akhirat, ada pahalanya sendiri. Kan insya Allah itu yang bisa menjadikan kita semangat di awal gitu. Saya kira itu yang tahap pertama, kita bisa mengingatkan kembali kepada para karyawan kita betapa pekerjaan yang mereka lakukan itu sebetulnya luar biasa. Jadi tidak perlu ada keterpaksaan untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Karena seringkali dosen saja biasanya kan, aku tak nyangkul dhisik, becak sih, nguli dhisik gitu kan, bahasanya seolah-olah bahasa negatif ya. Iya, walaupun itu pekerjaan yang positif, tapi kan seolah-olah ini pekerjaan yang susah, berat dan sebagainya. Nah, itu mindset kita juga akan berbeda nantinya. Tapi kalau kemudian kita menyampaikan, kita sedang berusaha mencetak generasi agar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dibanding sebelumnya. Sebelum masuk kelas dan sudah masuk kelas harus ada perbedaan. Ada value yang mereka dapatkan lebih. Itu kan akan berbeda jadinya, insya Allah. Itu dari awalnya. Ya. Jadi selain mengeksplor lagi apa sih yang menjadi dampak dari dampak positif terutama ya dari pekerjaan yang mereka lakukan, menurut Pak Ganjar, apalagi sih Pak Ganjar yang bisa membuat karyawan tuh bahagia gitu? Saya mencatat ini ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Ini baru satu. Yang kedua tadi sudah sedikit kita diskusikan, kita mencari sesuatu yang baru. Karena kalau kita hanya salah satu kemudian menjadikan kita tidak bahagia adalah rutinitas. Itu saja yang kita lakukan. Maka kita harus mencari inspirasi baru, wawasan baru. Nah, maka kan ini saya kan melihat bahwa untuk hal sederhana saja Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk mencari inspirasi baru. Pulang dan pergi sholat Id. Beda jalan kan? Beda jalan. Kenapa? Agar otak kita dapat masukkan asupan yang berbeda. Kita melihat sesuatu yang berbeda gitu kan. Pulang melihat, ini ada tempat di sini seperti apa, view-nya beda kan. Jadi asupan kepada otak kita akan berbeda. Kalau kita melihat hal-hal yang begitu, otak kita tidak terlatih dan gampang pikun. Jadi kepikunan itu karena kita tidak, ini riset dari Jepang ya. Jadi ada kan di Jepang
TTS, kemudian apa yang isi angka-angka itu namanya? Kayak TTS tapi kita ngisi angka-angka, kemudian urut itu angkanya. Sudoku. Nah, itu kan kita melatih otak kita gitu kan. Betul. Nah, ya Kanjeng Nabi juga menyarankan kita melatih otak kita dengan mencari hal-hal baru, wawasan baru. Jadi jalan-jalan monggo lah. Tapi jalan-jalannya kita coba untuk mencari hal-hal baru. Kan kita juga jalan-jalan pinginnya enggak kayak itu-itu saja ya. Iyalah. Jadi pengen ke tempat baru juga. Ke tempat baru agar dapat inspirasi baru. Tapi memang benar kalau ada tempat yang baru mesti ramai ya Pak ya. Secara pemasaran itu mesti gitu ya. Orang pengen tahu gitu. Jadi memang kita diciptakan memang punya rasa penasaran. Dan orang pemasaran harus bisa membuat rasa penasaran. Jadi pemasaran itu dekat dengan penasaran. Jadi pemasaran dekat dengan penasaran. Ya, makanya itu kan salah satu tokoh pemasaran. Mana aku ambil S3 ya. Salah satu tokoh pemasaran kan Rhoma Irama. Karena Rhoma Irama bernyanyi sungguh mati aku jadi pemasaran gitu. Sampai sungguh mati ya. Sampai mau mati pun ingin belajar pemasaran. Bukan itu penasaran Pak. Kan dekat makanya pemasaran dengan penasaran. Baik, explore manfaat positif, kemudian mencari inspirasi baru. Kemudian apa lagi Pak? Masih ada 3 nih. Nah, mencari teman yang sefrekuensi. Jangan kemudian mencari teman yang juga ngaplo, loyo gitu. Kalau temennya sama-sama wis lepo kerja wangel-angel wis kok ngene wae. Ya udah frekuensi kita akan terbawa gitu. Karena itu kan dalam hadis juga disampaikan seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Betul. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Kalau berteman dengan pedagang minyak wangi, dia ikutan wangi. Berteman dengan pandai besi, maka dia akan bisa terbakar, terciprat, bajunya bolong-bolong dan sebagainya gitu kan. Jadi mencari teman yang juga bersemangat untuk mencari hal-hal baru. Kalau tidak ada di kantor ya cari di luar, bentuk komunitas. Maka agama ini mengajarkan kita membangun komunitas. Komunitas itu adalah orang-orang frekuensinya sama. Kita minat di bidang apa ya bangun komunitas. Minat di bidang apa lagi bangun komunitas. Sehingga kita bisa berdialog, berdiskusi apalagi yang kita bisa buat gitu kan. Nah, jadi penting ini membangun tim yang memiliki frekuensi yang sama agar menjaga kadar kita tidak menjadi loyo, tetap bersemangat dan sama-sama mencari hal-hal baru. Iya, tapi Mitra Muslim udah ketemu frekuensinya loh, 93,8. Ya, stay tune aja di 93. Setuju ya, stay tune terus ya di 93,8. 2 lagi Pak Ganjar. Nah, salah satu tips bahagia adalah bersyukur sekecil apapun yang kita dapatkan. Karena seringkali kalau kita menunggu dapat gede dulu baru bersyukur, kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur. Orang seperti Raffi Ahmad kalau ketemu di kantong 2.000 bisa jadi tidak happy. Bukan sesuatu yang membahagiakan. Nah, tapi kalau kita nemu di akhir bulan ada 2.000, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah, bahagia. Di pojok lemari ternyata masih ada Indomie nyempil gitu kan, membahagiakan. Jadi hal-hal kecil itu harus kita syukuri. Karena kalau hal-hal yang kecil aja kita syukuri, maka dapat hal gede pun akan sangat-sangat bersyukur. Dan ini sudah menjadi kaidah agama juga. Setiap kita bersyukur nanti insya Allah akan ada ditambah. Gitu. Jadi bukan kebahagiaan atau memperoleh sesuatu yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah itu sehingga kita bahagia gitu ya. Bagaimana cara bersyukur bagi Muslim? Salah satunya adalah dengan berbagi. Jadi ini kalau saya pelajari dari surat Al-Kautsar kan, Inna a'tainakal kautsar fasoli, ya dengan cara sholat dan berbagi. Jadi ya tambahkan ketika bersyukur itu maka bukannya alhamdulillah saja, tapi sholat dan kemudian aktivitas berbagi. Nah, dengan orang kita berbagi, orang kita kasih juga akan bahagia, mendoakan kita. Nah, ini kan dampaknya menjadi multiplier banget ini. Masya Allah ya Mitra Muslim. Nah, satu lagi nih Pak Ganjar. Oh ya, yang terakhir. Terakhir. Nah,
Seringkali yang menjadikan kita tidak bahagia adalah adanya pressure, ada tekanan dari dunia kerja, adanya ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, pimpinan kita marah-marah, ada kemudian teman kita nelikung, ada ngomongin kita hal-hal negatif, pasti terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, maka bagaimana agar tetap bahagia? Ini sulit. Wah, sulit tapi bisa kan? Sulit tapi bisa ya? Sulit tapi bisa. Nah, salah satu yang kemudian menjadi tips dari yang sudah diajarkan Kanjeng Nabi adalah dalam surat Al-Baqarah 45 dan surat Al-Baqarah ayat 156 kalau tidak salah. Jadi sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat? Sabar itu bukan hanya kita ngelus dada sabar gitu. Sabar itu sabar yang aktif, bukan sabar pasif. Sabar itu kita mencari dengan positive thinking. Sabar kita, kenapa ya Allah menghadapkan orang ini kepada kita? Oh, mungkin karena kita dulu pernah berlaku sama seperti dia sehingga dibalas. Bisa jadi agar kita tidak berlaku seperti orang itu. Orang itu negatif, kita menganggap dia negatif, ya kita harus jadi positif agar tidak melakukan hal yang sama. Bisa jadi hal seperti itu, maka harus positive thinking kepada Allah untuk melihat bahwa ada pembelajaran yang berusaha diberikan Allah kepada kita itu. Sabarnya aktif seperti itu. Ya, bukan sabar tapi mendem jeruk. Nanti malah jadi jerawat, malah jadi penyakit jantung segala macam. Jadi intinya sabar ya. Sabar dan kemudian sholat. Yang kemudian menarik dari sholat itu kan bagaimana kita bisa menjadikan segala sesuatu itu kecil. Masya Allah. Yang besar itu Allah, gitu kan? Allahu Akbar, segala sesuatu kecil, pimpinan kecil, teman-teman kita kecil, masalah kita kecil. Allah besar yang bisa menutupi segala masalah kita itu. Allah Maha Besar, Masya Allah. Ilahi anta maksudi ya, pokoknya kita itu semua kalau lagi sholat itu semua tujuannya Allah. Iya, jadi kan Allahu Akbar ini ketika ada masalah kan makanya setiap hanya diminta jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi penolongnya ketika ada masalah, ya udah Allahu Akbar, ingat masalahnya Allah yang Maha Besar gitu. Semuanya kecil, insya Allah. Dan jadi kita bahagia. Insya Allah. Kemudian kan segala sesuatu akan diselesaikan oleh Allah karena janjinya seperti itu. Penolongnya hanya sabar dan sholat itu tadi. Nanti Allah sendiri akan membantu menyelesaikan entah dengan cara apalah. Oh, tambahan tipsnya nih. Ketika tidur, akan tidur, ini kan salah satu tips sahabat Nabi. Bahwa salah satu tips sahabat Nabi itu agar masuk surga, dia plongkan semua masalah. Ridho kepada semua. Kalau ada yang memaafkan semuanya, jadi tidak ada perasaan hasad gitu kan. Maka ambil nafas, kemudian plongkan semua, serahkan pada Allah, insya Allah kemudian bisa tidur nyenyak. Nah, seringkali yang tidak bisa tidur nyenyak itu bisa jadi karena banyak pikiran, karena ya tadi banyak tekanan hidup gitu kan, sehingga susah untuk tidur. Maka itu salah satu tips sahabat Nabi yang sangat luar biasa, itu dari riset kualitatif juga itu. Masya Allah. Kan riset kualitatifnya dari bahwa Kanjeng Nabi sudah berkumpul dengan para sahabat yang top-top gitu kan. Tiba-tiba Kanjeng Nabi bilang sebentar lagi akan ada ahli surga yang masuk gitu kan. Sampai 3 kali dan orang yang sama. Dan hasil riset kualitatif dengan cara menyamar dan kemudian dengan depth interview, wawancara. Masya Allah, jadi ingat penelitian. Nanti kalau S3 ya. Amin. Nah, itu kan kemudian dapatnya itu. Ternyata ini bukan hanya masalah ritual saja, tapi masalah hati. Jadi sahabat yang ahli surga itu bahwa saya tidak punya rasa hasut ketika saya memaafkan semua ketika tidur gitu kan. Sehingga ya hidup itu akan enteng, aman, nyaman, dan insya Allah bahagia. Nah, saya kira ini 5 tips bahagia plus dengan 5 plus ridho dan memaafkan tadi. Padahal kalau kita lihat atau baca kisahnya itu, beliau ini secara ritual ibadah juga biasa-biasa saja begitu ya. Tapi yang kumpul di masjid itu kan sahabat yang top-top semua. Masya Allah. Nah, kenapa Nabi menyampaikan bahwa orang ini khusus ahli surga? Ada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang duduk di situ belajar kan? Ternyata orang ini khusus harus dipelajari nih. Kalau tidak ada sahabat yang kemudian belajar tentang beliau ini, melakukan riset kualitatif, tidak dapat ilmu kita. Alhamdulillah kemudian kita dapat ilmu karena ada kekepoan, curiosity yang tinggi. Apa yang menyebabkan sahabat ini berbeda gitu kan? Ternyata masalah hati yang memang tidak bisa terobservasi, tidak bisa tertangkap dengan instrumen. Nah,
Jadi intinya memang bahagia itu harus kita upayakan, harus kita perjuangkan, karena dengan rasa bahagia itu kita bisa menjadi lebih produktif, lebih inovatif gitu ya. Dan lebih bisa membahagiakan orang lain ketika kita bahagia. Karena memang tujuan hidup kita kembali lagi adalah untuk bahagia hidup dunia dan akhirat. Jadi walaupun di dunia ini hanya sementara, tapi kalau sementara ini kita tidak bahagia, ya percuma juga. Tidak harus menunggu di surga untuk bahagia, bahwa kita di dunia pun insya Allah bisa bahagia. Ya. Ini kalau narasumbernya orang ekonomi, jadi transaksional. Nggak mau rugi gitu ya. Di dunia mau bahagia, di akhirat juga bahagia, begitu ya? Iya, karena seringkali orang melihat kembali lagi bahagia itu adalah masalah harta, sehingga yang miskin-miskin ya kan protes kepada Kanjeng Nabi gitu kan. Betul. Ya Nabi, orang yang kaya-kaya bisa masuk surga enak lah, kita udah menderita di dunia, kemudian ndak bisa kemudian berkorban banyak, maka bagaimana bisa bahagia dunia dan akhirat gitu kan, jadinya seperti itu nanti. Masya Allah. Itu sebabnya ya mitra muslim, ayat tentang sabar itu banyak sekali bertebaran di Al-Quran, dan pahalanya memang kalau yang lain mungkin ada 70 kali, berapa kali, tapi sabar itu unlimited, karena banyak dari kesabaran manusia itu dibayar lunas di akhirat nanti. Masya Allah. Dan kalau tadi info di awal tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa beliau ini selain sebagai akademisi, dan ada beberapa juga ini salah satunya tadi informasinya adalah pengasuh atau pembina ya pesantrenpreneur. Oh iya, alhamdulillah di tahun 2022 ini kita diminta oleh 31 BUMN untuk membantu membangun jiwa kewirausahaan di 26 pondok pesantren di Jawa Timur. Masya Allah. Salah satu materi yang saya bawakan adalah wirausaha adalah sajadah panjang. Masya Allah, wirausaha adalah sajadah panjang ya mitra muslim. Dan semoga semuanya bahagia ya ketika kita mendengarkan obrolan tadi saya dengan Pak Ganjar Premananto. Tapi kita juga mau kasih satu suguhan lagi untuk Anda loh mitra muslim. Nanti ya kita jeda dulu, nanti kita akan kembali dalam SM Talk Inspirasi. Ya, kembali lagi dalam SM Talk Inspirasi bersama saya Feti Aisyah dan narasumber kita Bapak Ganjar Premananto. Seru ya mitra muslim, ternyata bahagia itu memang harus diupayakan, apalagi kita di tempat kerja, karena bahagia itu bisa membangkitkan produktivitas, kemudian juga inovasi dan kreativitas. Nah, kalau salah satu yang membuat Pak Ganjar ini tambah bahagia terus itu adalah hobi beliau menulis lagu, selain menulis buku ya mitra muslim ya, dan juga rekaman juga ya. Nah, Pak Ganjar ada berapa sebetulnya album? Gini, setiap tahun itu saya berpikir apalagi yang bisa saya lakukan. Jadi saya tahun 2018 itu mencoba membuat lagu memang. Dan alhamdulillah ada 4 lagu yang bisa kita buat, kita hakikan. Tahun berikutnya bikin buku. Masya Allah. Tahun berikutnya, tahun ini kita coba bikin aplikasi. Makanya tadi ada di seminar, ruangpamer.co.id. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan di depan, kita harus melatih otak kita. Karena otak kita ini diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah untuk belajar apa lagi. Gitu. Kita bisa belajar ilmu-ilmu baru yang sebetulnya ya mungkin kita merasa tidak bisa sebelumnya. Nah, maka yang tidak bisa itu coba kita, apalagi yang kita pelajari tahun depan, dan seterusnya. Jadi lagu itu sudah saya buat tahun 2018. Walaupun saya tidak tahu not balok, tidak tahu notasi, tidak bisa main musik gitu, tapi ternyata ya memang bisa bikin lagu dan kemudian menghakikan. Enggak ya? Saya hanya siulan aja. Nah, jadi saya kira ini challenge juga bagi mitra muslim dimanapun berada untuk berpikir kira-kira pengetahuan apa lagi yang bisa didapat di periode-periode tahun-tahun berikutnya. Apakah belajar bahasa Arab, kemudian bahasa Korea, bahasa apa, itu adalah bahasa yang diciptakan oleh Allah juga. Jadi challenge diri sendiri untuk mencoba sesuatu yang baru yang tentu manfaat gitu ya. Betul. Tapi nggak percaya mitra muslim kalau Pak Ganjar nggak nyanyi beneran nih. Jadi harus nyanyi beneran ya mitra muslim. Afi Elsa setuju ya? Baik, ini dari 4
lagu yang sudah ada hakinya berarti, Pak, ya. Sudah ada hakinya. Ini salah satunya adalah Kala Cinta Tak Berbalas. Oke. Ini bukan tentang romansa ini ya, cinta-cintaan gitu, bukan. Tentang cinta ditolak gitu. Bukan itu. Tapi kalau di ekonomi kan suka diajarkan bahwa kalau antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, maka not satisfied gitu ya. Tapi kalau kita, misalnya nggak sesuai dengan harapan nih Pak. Betul, tidak bahagia juga nanti jadinya kan, sesuai dengan tema kita. Jadi kan kalau cinta tak berbalas ini bagaimana kita bisa tetap membangun kebahagiaan walaupun sesuatu itu tidak sejalan dengan ekspektasi kita. Dengan cara? Bernyanyi? Oh enggak. Ya sama seperti ilmu ikhlas tadi. Ilmu ikhlas kan kita mencoba menjadikan apa yang kita berikan ya udah karena memang kita berbuat baik saja. Masya gitu. Allah. Dan lagu berikut ini memang tentang ikhlas sih sebenarnya. Jadi kalau cinta tak berbalas itu bukan tentang cita-citaan remaja gitu, bukan ya mitra muslim, tapi bagaimana kita ini belajar menjadi sosok yang ikhlas ketika tidak sesuai dengan harapan kita. Yuk langsung saja. Waduh. Nih. Ini challenge loh Pak. Nyanyi di podcast, ayo, katanya suka challenge nih Pak. Nggak ada gitarnya ini. Kita gitu aja ya. Ya ini saya sampaikan syair-syairnya aja ya. Bagaikan surya pada sang bumi, sinari tak harap kembali. Bagai bulan bintang di malam hari, hiasi tak harap komisi. Tak seperti kita yang selalu menuntut. Jadi kan intinya kita selalu menuntut apa yang kita berikan harus berbalas. Padahal alam diciptakan bukan alamnya adiknya Fetty Vera ya. Alam seperti bahwa surya menyinari bumi, bulan menghiasi langit, itu ya tidak ada kemudian kita membalas juga. Bahkan ada pohon yang sudah menaungi kita, seringkali juga kita tebang gitu. Jadi balasan kita kepada alam itu seringkali juga buruk. Padahal mereka sudah disediakan oleh Allah untuk memberi sesuatu kepada kita. Jadi bagaimana alam itu sudah memberikan sesuatu, tapi yaitu memang tugasnya. Maka berbuat baik yang kita lakukan, yaitu memang tugas kita sebagai manusia. Jadi ini lagu ini sebetulnya hanya mengingatkan kepada saya sendiri untuk coba belajar ikhlas juga lah. Masya Allah. Insya Allah kita juga diingatkan ya mitra muslim ya, dengan satu nada nanti yang Anda bisa ikuti setelah kita tutup program SM Talk Inspirasi ini. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ganjar sudah berkenan untuk hadir di studio, ngobrol dengan mitra muslim semuanya. Semoga sukses, berkah, sehat. Amin, untuk amin. Pak Ganjar, salam untuk juga penyiar dan produser dari Afi juga. Ya, kameramennya juga, videografer dan semua tim dari Suara Muslim Surabaya dan juga pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Suara Muslim Surabaya. Jadi para pendengar Suara Muslim Surabaya semoga sehat dan bahagia selalu, karena itu yang menjadi tujuan kita bersama. Dan video yang di YouTube kan ini harapannya juga mengingatkan diri saya sendiri. Karena kita bisa jadi ada reminder from the past. Saya seringkali kalau tulisan-tulisan di Facebook, di Instagram atau YouTube ini seringkali adalah pengingat bagi diri saya sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar, salam untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya mitra muslim. Saya Fetty Aisyah pamit undur diri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan surya pada sang bumi, sinari tak harap kembali. Bagai bulan bintang di malam hari, hiasi tak harap komisi. Tak seperti kita yang selalu menuntut akan segala cinta dan indah yang diberi. Belajarlah kita pada sang surya, belajarlah kita pada bulan bintang.
belajar kita pada sang alam, belajar kita pada pencipta alam, karena kita semua adalah makhluknya yang maha pengasih dan maha penyayang. Cintai saja karena kau pencinta, kasihi saja karena kau pengasih, sayangi saja karena kau penyayang, berikan saja karena kau dermawan. Belajar kita pada sang alam, belajar kita pada pencipta alam, karena kita semua adalah makhluknya yang maha pengasih dan maha penyayang.